terus juga lewat red blood kan juga orang bisa lihat hasil tes darahnya ya waktu donor darah. Tensinya berapa, hemoglobinnya berapa, apa darahnya itu udah HIV, hepatitis, sifilis. Jadi kan anak muda jadi tahu, oh ternyata kalau donor darah itu bisa cek kesehatan gratis ya istilahnya gitu. Di Jawa Timur saja itu hanya ada sekitar 8 kota atau kabupaten yang punya mesin plasma. Karena mesin plasma ini kan sangat mahal, harganya 1 miliar gitu. Nah, di Surabaya itu punya 6 atau 7 mesin itu paling banyak se-Jawa Timur gitu. Bahkan perolehan donor plasmanya itu pada sebelum Lebaran itu tertinggi se-Indonesia, mengalahkan Jakarta. Semangat pagi, sobat sukses. Pada hari ini kita beruntung sekali nih bisa berdiskusi ya dengan sosok wanita yang masih muda ya. Di usia 20-an sudah bisa menjadi CEO atau founder dari Riblat ya. Siapa dia nih? Yaitu Leonika Sarinyoto Budi Utomo ya. Wah, ini senang sekali nih. Saya panggil Leo aja ya. Ya, Pak Hermanto, terima kasih juga untuk kesempatannya di podcast virtual kali ini ya. Iya, jadi sebelum podcast ini saya lihat beberapa YouTube dari Leo juga ya. Wah, luar biasa ini. Masih muda ya, sudah punya prestasi yang hebat. Jadi di usia 20 berapa itu ya? Tahun 2015 itu berarti 22 ya? Sekitar 22, iya. 22 sudah ikut startup dan mendirikan Riblat itu ya? Benar Pak Hermanto. Jadi memang waktu itu kita membangun Riblat itu awalnya ikut program inkubator bisnis, ya inkubator startup, namanya Start Surabaya, yang diinisiasi oleh pemerintah kota Surabaya. Jadi kita dimentorin sama Bu Risma, wali kota Surabaya. Nah, jadi dari situlah terlahir ide Riblat, jadi sebuah startup yang menyelesaikan permasalahan donor darah di Indonesia. Ya, tentunya memang untuk sebuah startup itu tidak mudah ya. Tapi Leo setelah ikut di program startup Surabaya bisa masuk di Forbes 30 Under 30 Asia ya. Dan setelah itu masih dapat penghargaan Tempo dan juga dari beberapa award Google ya. Iya, Pak Hermanto benar. Beruntung aja lah waktu itu bisa dapat. Iya, mungkin saya ingin dengar cerita sekilas saja waktu Leo ini masih kecil ya, masih remaja. Itu apa background dari Leo ini ya? Kenapa kok bisa timbul pemikiran ke arah Riblat gitu waktu masih kuliah itu tentunya ya? Oke. Jadi cerita singkatnya, ya waktu saya masih sekolah dulu, memang keinginannya sebenarnya pengen masuk kedokteran, pengen jadi dokter. Nah, jadi belum kepikiran. Cita-cita kecil ya? Cita-cita dari sejak kecil, iya. Jadi nggak kepikiran IT gitu kan, tapi kok tiba-tiba kuliahnya IT. Nah itu ceritanya karena ya waktu SMA itu kan saya memang dari awal tuh suka biologi. Nah, pelajaran paling senang itu biologi, jadi cita-citanya dokter. Nah, nilainya juga bagus banget gitu kan, selalu di atas 90 itu. Nah, tapi ya kan kalau kuliah kedokteran itu pasti lama, bisa jadi 10 tahun dia baru selesai gitu. Ya. Karena mesti harus ada ini ya. Iya, ngambil spesialis. Harus koas itu kan di daerah. Nah, jadi 10 tahun itu kuliah plus-plusnya. Nah, itu kelamaan. Nah, terus kebetulan kan saya juga ya di keluarga ini kan anak tunggal perempuan. Nah, jadi orang tua ini mengarahkan kalau bisa kuliahnya itu jangan yang lama-lama ini kan istilahnya tuh tuwek di kuliah gitu, Pak Hermanto. Betul ini, sama saya ini. Saya sama anak-anak saya juga. Wah, kamu pilih ini arsitek. Arsitek kalau di luar negeri juga lama karena harus ada harus ada pengalaman kerja segala. Jadi memang 5-6 tahun kalau arsitek di luar negeri ya. Kalau di Indonesia enggak sih.
Jadi makanya Oh gitu. saya juga sama itu sama papa mama, saya suruh udah ngambil yang 3 tahun lulus saja, kalau bisa lebih cepat lebih baik. Iya benar. Iya makanya waktu itu karena ya saya kan dari IPA ya SMA-nya ya. Nah Ya, saya juga tidak ada strength atau istilahnya ketertarikan di bidang ekonomi, sosial. Jadi pilihannya ya harus masuk teknik. Nah dari teknik itu kan pilihannya sedikit ya. ya, Kimia enggak terlalu suka. Jadi teknik kimia, teknik mesin apa itu enggak bisa masuk. Kimia, fisika itu enggak terlalu ini waktu itu. Jadi ya sudah akhirnya pilihannya tinggal IT. Jadi waktu itu saya keterima di Sistem Informasi ITS itu pada tahun 2011. Dari ya. situ pada saat kuliah ya ketemu dengan mahasiswa lainnya, kita melihat ada permasalahan kekurangan darah karena waktu itu teman seangkatannya saya waktu itu ada yang kecelakaan. Nah, Oke. butuh darah tapi stoknya PMI lagi kosong. Jadi akhirnya itu seangkatan itu ribet cari pendonor yang bisa malam-malam ke PMI saat itu juga. Waduh itu benar-benar susah gitu kan. Nah Betul. akhirnya dapet, untungnya anaknya selamat juga. Nah tapi ternyata permasalahan itu nggak cuma waktu itu. Ternyata hampir tiap hari itu ya di Surabaya itu ya ada broadcast orang butuh darah. Dan itu ternyata permasalahan nasional. Dari situ akhirnya kita bikin aplikasi ya. Karena sesuai dengan strength-nya kita, kuliahnya IT. Nah tapi nyambung sama passion atau hal yang saya sukai waktu masih sekolah ya. Yaitu di Ya, bidang kesehatan. Itu Pak oke. Hermanto. Ya, ya. Dan luar biasa ya setelah ada kejadian masalah donor darah itu sesuai juga dengan keahlian Leo di bidang IT, timbul membuat platform bagaimana sih untuk mengatasi masalah yang ada itu ya. Iya, benar. Jadi waktu di startup itu Leo bersama beberapa teman ya untuk mengerjakan proyek tersebut ya. Iya, bersama beberapa teman. Awalnya waktu kita ikut inkubasi itu berenam anggota timnya. Oke. Tapi baru ikut 1 bulan, karena kan selama inkubasi itu kan ya benar-benar istilahnya apa ya, digembleng gitu ya. Ya, Benar-benar istilahnya ya bukan yang kayak pelatihan biasa ya, tapi benar-benar kita tahu gitu kan rasanya itu ya jadi entrepreneur itu. Nah itu dari berenam 5 orang itu muntaber itu ya, kita istilahnya itu di startup itu muntaber. Nah, muntaber ini apa? Itu mundur tanpa berita. Itu singkatannya muntaber. karena mungkin mungkin ini ya, itu kan setengah program sosial ya, ya. Iya Itu benar, kan nggak ada benar. penghasilan kan, nggak ada Hermanto. penghasilan tapi harus kerja Nggak keras. ada. Dan tujuannya apa? Nah, Waktu itu ada tujuannya nggak? Visinya apa? Mau dijadikan perusahaan seperti apa? Ada bayangan nggak? ada bayangan. Waktu itu kita punya visi pokoknya menyelesaikan permasalahan kekurangan 1 juta kantong darah Oke. di Indonesia. Karena Gitu. kalau 2015 itu startup yang berbasis teknologi itu kan masih belum seterkenal sekarang ya. Kalau sekarang kan sudah Benar. banyak yang jadi unicorn ya, banyak yang jadi Mm-mm. unicorn. Kalau zaman itu kan nggak ada ya. Uber juga Benar. masih kecil, Airbnb juga masih kecil kan? Ya, Uber juga waktu itu masih baru masuk ya di Indonesia. Iya. Gojek Dan sama Tokped ya baru itu. you masuknya kan juga berbasis handphone yang Android ya. Iya benar. Nah iya benar itu Pak Hermanto Di itu 2015 sales masih juga pakai itu. BlackBerry kebanyakan orang Indonesia. Nah benar itu ada ceritanya Pak Hermanto. Jadi waktu Ya. kita menceritakan tentang Riblet ini ya ke PMI Surabaya waktu itu. Nah terus habis itu kita bilang ini aplikasi berbasis Android lah. Orang PMI bilang loh kita semua pakai BlackBerry di sini loh gak masuk sama sekali wes benar-benar Iya. itu. Dan kamu datangnya sebagai mahasiswa lagi ya. Nah itu lebih challenging, lebih enggak ini ya gak terpercaya gitu loh Pak. Iya, iya. Tapi ini membuktikan bahwa Leo ini sangat ulet ini ya. Jadi ditinggal dengan teman-temannya 5, jadi cuma sendirian, masih Sendirian. tetap jalan ya. Tetap jalan. Untungnya habis itu ada 1 orang join. Nah, jadinya berdua. Itu. Nah, itu Sampai kan sekarang juga sampai tidak sekarang digaji masih toh. Waktu awal-awal itu kan tidak ada gaji, Mas Ian. tidak ada. Kita 2 tahun itu nggak gajian, Pak Hermanto. Jadi Ya, nol gitu. Yang ada keluar uang iya gitu. Jadi ya, ya. tahun 2015 itu kan saya juga masih kuliah.
statusnya. Nah, 5 orang yang tadi cabut ya, yang muntaber itu kan ya visinya berbeda. Awalnya ikut ini kan karena ikut lomba gitu kan, bisa menang lomba dapat hadiah atau apa lah. Visinya saya kan ingin jadikan ini sebagai perusahaan social entrepreneurship gitu ya. Ini jangka panjang gitu. Kalau saya komitmen kalau memang butuh menyelesaikan permasalahan ini 10 tahun ya, ayo hajar gitu kan. 10 tahun, 20 tahun gitu kan. Dan ini harus bisa jadi perusahaan gitu kan yang nggak cuma solving problem tapi memberikan lapangan pekerjaan itu kan keinginannya saya, dan akhirnya harus cari orang baru yang punya pemikiran yang sama. Nah, akhirnya cuma berdua. Nah, itu ya kita berdua itu akhirnya sampai sekarang ya namanya Faisal itu ya sampai sekarang masih di tim gitu. Dia backgroundnya juga IT ya. IT juga. Jadi menariknya di Riblat ini belum ada yang background medis atau kesehatan ya. Jadi belajar donor darah ini ya along the way selama bertahun-tahun itu. Nah, banyak belajar itu ya sama Dr. Martono ini ya dari PMI Surabaya itu. Oh ya, nanti Pak Dr. Martono akan gabung juga ya setelah kita diskusi ini. Jadi memang dari start di Riblat pada tahun 2015, Leo mendapatkan Forbes 30 Under 30 itu di tahun 2016 ya, awal tahun 2016 ya. Benar Pak Hermanto. Itu dengan adanya award dari bukan award ya, dari pengakuan dari Forbes 30 Under 30 Asia loh ini. Ini kan tentu suatu tantangan tersendiri ya, bagaimana you bisa membuktikan bahkan lebih hebat lagi gitu ya. Nah itu sebenarnya challenging ya waktu kita masuk Forbes itu karena pada bulan Februari 2016 ya tepatnya. Itu platform Riblat itu belum genap 6 bulan online gitu. Jadi websitenya, Androidnya itu belum genap 6 bulan. Usernya cuma 300-an. Itu pun mayoritas ya teman-teman ITS yang kita paksa untuk install gitu ya, untuk sign up gitu. Social impact yang luar biasa juga bagi masyarakat Indonesia ya. Iya benar Pak Hermanto. Jadi waktu itu karena sebelum bikin Riblat itu saya berkesempatan mengikuti bootcamp startup di MIT. Nah dari situ di Massachusetts Institute of Technology itu kan karena terpilih hanya 50 orang yang terpilih dan kebetulan saya dapat program ke sana dan dibeasiswain selama 5 hari ya untuk ikut program, dan itu benar-benar membuka ini ya, benar-benar turning point sekali sih ikutan MIT itu. Mengerti tentang yang namanya startup. Dan waktu pulang dari MIT itu kan istilahnya saya membawa kabar gembira itu ya. Wah, ini yang namanya startup gitu kan. Saya melihat masa depannya pasti startup gitu. Pasti anak kuliahan fresh grade itu banyak yang mau kerja di startup gitu kan. Masa depannya begitu. Karena melihat di sana waktu di MIT itu ya kita disuruh nginepnya di Airbnb, kalau dari airport mesti berangkat pakai Uber. Nah, kan saya nggak ngerti apa ini Uber, Airbnb, kok naik kok nggak naik taksi atau nginep di hotel, terus malah nginep di apartemennya orang gitu kan. Lah kan itu konsep yang sharing ekonominya itu belum paham lah waktu itu. Tapi pada saat selama di MIT itu akhirnya ngelihat, wah ini startup ini yang benar ini kan, transformasi digital itu yang benar. Nah tapi balik ke ITS, nggak ada yang ngerti startup sama sekali gitu. Dipikir semua UKM yang punya website itu adalah startup loh, padahal beda konsepnya itu. Nah, jadi waktu di MIT itu apa juga bertemu dengan beberapa student dari luar Indonesia? Iya, jadi saya satu-satunya dari Indonesia, dari 50 peserta yang terpilih. Waktu itu mayoritas itu memang ya kebanyakan dari US, walaupun juga ada negara lain seperti Prancis gitu kan, Inggris dan lain-lainnya. Nah, kebetulan saya juga peserta paling muda di situ. Yang lainnya mayoritas sudah bekerja, sudah punya track record profesional, ada yang kerja di Google, Microsoft dan lain-lain. Nah, makanya benar-benar ya pengalaman yang sangat wow itu kan di MIT. Jam 7 pagi sampai jam 11 malam itu bootcampnya. Leo masih 21 tahun ya usianya waktu itu ya? 21 tahun, benar. Iya. Pak Hermanto. Dan dari waktu 2014 atau 2015 itu apa sudah ada platform mirip dengan Riblat di luar negeri? Sudah banyak.
Sudah banyak. Oh, sudah banyak. Sudah banyak. Platform Reblood ini sebenarnya kalau kita bilang tidak unik ya, karena kita sebenarnya mengambil referensi bahkan dari British Red Cross, American Red Cross, itu mereka sudah punya platform yang membantu pendonornya supaya bisa rutin donor darah, membangun gaya hidup sehat dengan donor darah, itu sudah ada. Tapi di Indonesia belum ada. Kebanyakan di Indonesia itu platformnya adalah langsung menghubungkan pendonor dengan pasien, yang dimana konsepnya ini kurang efektif karena namanya pendonor ini kan harus butuh persiapan ya. Untuk donor itu harus cukup tidur, cukup makan dan lain-lain itu. Nah, tapi kalau langsung dikonekkan seperti itu kan jadi konsepnya kayak Gojek gitu ya. Nyari pendonor, sekali klik langsung dapat pendonor. Wah, nggak bisa kayak gitu itu kan. Makanya konsepnya yaitu Reblood itu jadinya berbedanya ya, kita ajak pendonor untuk proaktif bukan reaktif gitu. Jadi setelah mendapatkan Forbes 30 Under 30 itu peluang dari Leo ini lebih banyak sekali atau bagaimana? Atau mungkin semangat dari Leo dan Faisal ini lebih menggebu-gebu gitu ya? Nah, ini waktu itu kita ya bangga iya, tapi juga stres juga ya waktu itu ya pas masuk Forbes 30 Under 30. Karena cuma berdua ya, waktu itu cuma berdua aja. Berdua waktu itu berempat sebenarnya, berempat. Berempat juga, udah berempat. Nah, terus habis itu ini ya, karena kita juga nggak siap ya, waktu itu kaget gitu, tiba-tiba kok masuk Forbes. Awalnya memang akhir 2015 itu dikontak oleh salah satu editornya Forbes Asia. Kalau kita dinominasikan, mereka cuma minta nama, tanggal lahir gitu aja. Oh ya udah, kasih aja kan. Ya namanya kita mikir, alah pasti nggak masuk gitu kan. Karena kalau ngeliat Forbes 30 Under 30 ini kan pertama kalinya di Asia dan Eropa itu tahun 2016. Sebelumnya kan di US udah sering tiap tahun. Pertama kali itu ya? Pertama kali di Asia. Pertama kali, iya. Iya, jadi edisi pertama itu 30 Under 30 di Asia. Nah, yang dari Indonesia sekitar 17 orang masuk kan. Nah, kita lihat yang masuk tuh co-foundernya Gojek, co-foundernya Traveloka, kitabisa.com, dan ya orang-orang keren lainnya yang platformnya itu ya jauh lebih besar, lebih banyak usernya dibanding Reblood. Nah, sedangkan kita ini kita baru bikin 5 bulan kok tiba-tiba udah masuk aja gitu. Habis itu langsung dikontak lebih dari 20 media se-Indonesia gara-gara masuk gitu. Ya, nah, jadi bagus kan untuk Reblood ya, jadi lebih cepat dikenalnya. Ya, lebih cepat dikenalnya, good problem gitu jadinya ya. Jadi problemnya adalah platform kita waktu itu kan masih terlalu simpel dan banyak bug-nya, banyak problemnya gitu. Itu banyak yang ngasih bintang 1 ya. Ya memang usernya dari 300 tiba-tiba langsung jadi 5.000. Nah itu cepat gitu. Tapi ya waktu itu dari tim kita juga melihat, kita ini mahasiswa ya, istilahnya fresh grade, baru lulus waktu itu, pas tahun 2016, baru lulus tapi kok masuk Forbes itu. Nah terus aplikasinya tidak siap gitu kan, banyak errornya, banyak yang komplain gini, waduh repot. Tapi ya kita lihat namanya ini momentum ya Pak Hermanto ya. Ini juga kesempatan orang-orang tuh lebih mengenal luas tentang donor darah, tidak hanya Reblood. Karena kan kita melihat donor darah ini tidak populer di kalangan millennials gitu. Mayoritas pendonor di PMI itu pasti ya, mohon maaf, orang tua ya di atas 40 tahun wes pasti. Gitu. Itu. Nah, ini jadi kesempatan kita mempopulerkan donor darah sebagai gaya hidup sehat. Jadi akhirnya oh ya sudah, ayo kita jalan wis. Pagi siang malam, berangkat pagi pulang pagi loh. Ya itu kan repot gitu. Pokoknya benahin sistemnya itu tadi. Nah, setelah mendapat Forbes 30 Under 30 kan juga mendapat penghargaan dari Tempo 45 itu ya. Perempuan tembus batas. Iya, jadi tahun 2017 itu ceritanya majalah Tempo itu berulang tahun ke yang 45. Jadi akhirnya bikin edisi khusus pada bulan April. Jadi Kartinian itu mempublish 45 perempuan penembus batas. Jadi istilahnya 45 perempuan yang terpilih gitu dari berbagai macam bidang, yang dimana itu berani melawan arus itu istilahnya ya. Berani melawan arus. Nah, yang waktu itu usianya juga di bawah 45 ya. Nah, kalau usianya tidak di bawah 45, jadi campur-campur. Jadi campur-campur. Ada yang sudah puluhan tahun berkecimpung di bidangnya, mengajar anak-anak di pelosok. Waduh, makanya kita masuk situ itu nggak ada apa-apanya. Kita baru
2 tahun di bidang donor darah itu dedikasi dan ininya ya kita masih baru mulai gitu. Makanya waktu masuk dan juga jurinya itu bukan orang yang main-main ya. Salah satunya kan putrinya Gus Dur itu Ibu Yeni Wahid jadi jurinya waktu itu ya kita nggak nyangka kalau waktu itu orang Tempo cerita iya waktu itu diperdebatkan ya kenapa Leonika Sari harus masuk 4 halaman di majalah Tempo edisi khusus itu sedangkan ya lebih banyak ini ya perempuan lainnya yang istilahnya bisa ini lebih berdedikasi mungkin lebih lama berkecimpungnya gitu tapi ya yang nggak tahu intinya akhirnya fix masuk 4 halaman waduh masuk Tempo 4 halaman gitu ya itu ya berat juga gitu tapi ya beruntungnya akhirnya yang aware atau lebih sadar ya tentang donor darah itu semakin banyak akhirnya terutama di kalangan anak muda sendiri itu Pak Hermanto. Nah sampai tahun 2017 itu pun benar-benar Leo dan teman-teman ini kan bekerja demi satu tujuan yang mulia ya. Purpose-nya ini kan untuk membantu ya. Sehingga itu yang menguatkan you selama bertahun-tahun ya. Tetap bertahun-tahun. Iya, bagaimana Riblat ini tetap bisa bertumbuh berkembang. Atau waktu 2017 masih belum ada Riblat ya? Riblat itu lahirnya tahun berapa ya? 2015 sebenarnya. 15 itu sudah memakai nama Riblat ya? Sudah memakai nama Riblat. Jadi dari kita ikut yang inkubasi Start Surabaya itu nama Riblat, riblat.com. Tapi ya kita waktu mengurus legal seperti bentuk PT sama hak merek dan lain-lainnya itu baru 2018 memang. Oh ya, gitu. Makanya saya pikir 2018 baru ada Riblat. Ternyata secara brandingnya itu sudah mulai 2015, tapi secara legalize di 2018 ya? Iya, di 2018. Karena waktu itu kita sudah 2 tahunan, mentor waktu itu juga bertanya terus, ayo Leo, sampai kapan kamu puasa? Gitu kan, puasa tanda petik, nggak gajian sampai kapan gitu kan? Waktu itu lucu sih, waktu itu ya mentor kita, ya terus kita ya mikir juga, ya benar juga ya kan, ya nggak mungkin istilahnya orang itu kalau bikin startup masa kayak istilahnya orang pacaran hidup dengan cinta aja loh, makan itu cinta ya gak bisa kayak gitu kan. Jadi gitu Pak Hermanto, kita waktu itu mulai mikir bisnis model gitu kan, tapi kita nggak bisa dan kita nggak mau monetize dari donor darahnya karena ini sosial. Akhirnya kita baliklah dengan cara mahasiswa mencari uang, yaitu bikin event bersponsorship gitu. Nah, jadi nyari sponsor untuk kita ngadain event donor darah, tapi event donor darah yang asik buat millennials gitu. Jadi donor darah tapi hadiahnya voucher bioskop apa kayak gitu. Nah kan yang seru gitu lah. Kalau sembako ya gak menarik buat anak muda gitu. Leo kan lulusnya tahun berapa ya dari ITS? ITS itu September 2015. Oh jadi 2016 sudah full time ya? 2016, sudah full time. 2017 dan itu sudah full time. Itu benar-benar dari dana sendiri ya semuanya ya? Dana sendiri. Kita modal waktu itu cuma 500.000. Pak Hermanto. Cuma habis buat satu kita beli domain riblat.com itu 140.000-an, masih ingat harganya juga. Sama ini ya Google Play developer account. Karena untuk publish app di Google Play itu kan ya bayar, beli account Google Play-nya itu 250.000-an. Terus kita beli X-Banner supaya bisa promosi di acara donor darah. Cuma itu aja, Pak Hermanto. Sisanya ya modal laptop, internet, dengkul. Nah itu. berarti dari sisi ini orang tua Leo ini ngelihat mungkin Leo ini just itu kayak seperti kerjaan sekolah atau apa gitu ya? Masih belum dipandang gitu ya? Oh iya, sangat tidak dipandang di awal-awal itu, Pak Hermanto. Jadi karena melihat, ya mungkin orang tua kan waktu itu juga belum ngerti startup ya. Nah, waktu itu ngeliat ini kok ngoding pagi sampai malam, kadang sampai subuh gitu. Dikira mainan. Terus, ya? Iya, dikira mainan lah. Kita pergi berangkat ke coworking space. Namanya kan juga culture-nya startup ini beda ya dengan kita kerja di kantoran. Nah, kalau di startup itu ya mayoritas kan seperti itu ya, pakaiannya itu enggak office atau business suit gitu kan, tapi casual, pakai kaos celana jeans, dikiranya ini berangkat jalan-jalan ke mall bukan kerja ini. Orang tua mulai mendukung itu tahun berapa?
Leo? Mulai mendukung mungkin ya 2017 gitu kan, terus 2018 waktu kita sudah mulai bikin PT, udah mulai gajian, nggak cuma gajian diri sendiri tapi juga menggaji orang lain gitu kan. Nah, nggak cuma mikirin server, mikirin gaji orang-orang lah, ini ya repot juga gitu. Kita mulai tahu ya, oh bentuknya seperti itu, sudah bisa nolong banyak orang. Ngurus pajak, wah itu benar-benar. Banyak yang mesti dikerjakan ya kalau sudah jadi entrepreneur ya. Jadi dari sisi award dari Google itu gimana ceritanya? Kan memperoleh award dari Google juga banyak sekali ya, saya lihat ya. Iya, dari Google itu kita pertama kali tahun 2017, Pak Hermanto. Jadi tahun 2017 itu Google Business Group itu mereka setiap tahun selalu mengadakan kompetisi di mana mereka mencari cerita-cerita tentang bisnis yang menggunakan platform digital, tapi juga ada social impact-nya. Nah, pertama kalinya tahun 2017 itu Indonesia punya top 3 atau finalis gitu. Ya. Nah, top 3 itu akhirnya kita diterbangkan ke Google, kantor pusatnya Google gitu ya, di mana itu kita berkesempatan presentasi di hadapan lebih dari 200 perwakilan Google developers sedunia waktu itu. Karena itu kan konferensi terbesarnya Google setiap tahun. Dan kita selama 1 minggu itu dimentorin sama orang Google juga. Itu Pak Hermanto. Iya. Luar biasa ya. Nah itu bukan hanya pengalaman-pengalaman berharga dengan Google ya, tapi tentunya juga dapat award yang bisa dipakai untuk operasional perusahaan ya. Iya, benar. Jadi sebenarnya kalau dari Google itu memberikan kita fasilitas Google Cloud ya, sebesar $100.000 untuk kita membiayai operasional itu ya, menggunakan Google Cloud. Tahun 2018 kita ikut Black Box, waktu itu juga itu 2 minggu intensif ya, 2 minggu kita belajar dari pakar-pakar startup di Silicon Valley. Itu dibiayain semua oleh Google for Startup. Luar biasa itu. Itu nggak bisa dinilai sama uang tuh ya. Benar Pak Hermanto. Jadi kita sampai ngerti, wah ini orang-orang yang dulu bikin Netflix di awal-awal, ini orang-orang yang dulu di Google, di Facebook apa kayak gitu. Jadi kita ngerti cerita-cerita awalnya mereka dan kita ngerasa wah Riblat ini juga belum ada apa-apanya ya, perjalanannya masih sangat panjang sebenarnya. Ya, betul. Nah, kalau visi kedepannya apa dari Leo untuk Riblat ini? Kalau untuk Riblat ini kita intinya ingin menyelesaikan permasalahan kesehatan di Indonesia, tidak hanya donor darah, tapi juga permasalahan terkait NCD. NCD ini adalah non-communicable disease atau penyakit tidak menular. Karena ini adalah penyakit paling mematikan di Indonesia ya, karena sampai tahun 2030 bahkan itu potensi dari NCD ini seperti diabetes, penyakit jantung, penyakit hipertensi, stroke dan lain-lainnya itu menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Nah itu intinya kuncinya kan ya kita harus membantu orang untuk gaya hidup sehat. Nah makanya kenapa kita 2018 bikin PT-nya namanya PT Gaya Hidup Sehat itu Pak Hermanto. Jadi You ini kecil sudah punya cita-cita dokter, akhirnya masuk ke Riblat karena ada background di software ya, di IT ya. Dan ujung-ujungnya juga visi Riblat ke depan juga tetap ke arah kesehatan ya. Iya, benar. Iya. Benar. Ingin menjadikan Riblat global company atau bahkan mungkin IPO gitu? Kalau kita IPO jelas pasti pengen ya, karena kita juga ingin masyarakat pun juga bisa berinvestasi dan memiliki kepemilikan di Riblat ya, karena kita ingin menjadi ya aset atau milik bangsa itu istilahnya. Nah, mensejahterakan bangsa. Bahkan kita di awal waktu bikin Riblat tuh sampai mikir wah pokoknya gimana caranya kita harus bisa minimal 10 miliar per tahun revenue-nya gitu kan. Jadi nggak cuma kuat di sosial tapi ya entrepreneurship-nya harus beneran jalan. Terus kemudian karyawannya wah harus sampai 1.000 orang lah, karena kan mimpi kita memberikan lapangan pekerjaan gitu. Itu kapan itu? Tahun berapa itu bisa menjadi? Itu tahun berapa itu? Kalau sekarang masih belum Pak.
Nggak, makanya Yu Masih tadi belum. kasih angan-angan seperti itu, tahunnya tahun berapa? Kan mesti harus smart kan, harus spesifik. Measurement Benar, juga kita ya. target itu istilahnya smart goals tadi ya, harus ada time-nya juga, timely. Kita target pokoknya 10 tahun lah sejak kita bikin PT itu maksimal 10 tahun itu sudah harus tercapai gitu. Oke, iya, iya. Berarti 2028 ya Pak? Oh iya 2028 sejak kita bikin PT. Gitu. Oke. Nah, itu ada pemikiran juga untuk mencari strategic partner atau berkolaborasi. Pasti kita harus kolaborasi ya, karena di startup ini kan istilahnya kita itu menghindari kompetisi tapi harus mencari kolaborasi. Ya. Nah, partner strategis yang pasti ya selain Palang Merah Indonesia gitu kan, kita juga ada menjalin partnership dengan berbagai macam startup, organisasi, media dan institusi lainnya. Targetnya tadi ya mengkampanyekan gaya hidup sehat dan donor darah tadi. Nah, seperti waktu itu juga kita sempat ya nggak cuma aplikasi donor darah, sampai kita itu membantu pengiriman darah, proyek pengiriman darah bareng sama Halodoc juga. Itu karena kita kan melihat permasalahan ya ketika ada pasien butuh darah ini kok gak ada yang bantu ngirim sampel darah sampai ngirim darahnya selesai, masa keluarga pasiennya riwa-riwi PMI rumah sakit gitu, terus pasiennya nggak ditungguin loh, repot. Akhirnya kita bikin service itu tadi ya, pengiriman darah tapi terstandar, suhunya terukur karena kan bawa darah itu kan. Nah, dan 2 kali lebih cepat daripada pengantaran biasanya itu. Jadi saat ini Riblat ini bekerja sama dengan PMI. Dan selain PMI, apa bisa langsung juga bekerja sama dengan instansi lain, misalnya rumah sakit gitu, boleh atau diharuskan melalui PMI ya? Kalau sekarang harus melalui PMI. Ya. Jadi kita lebih membantu dari segi supply-nya. Kalau istilahnya supply-nya itu ya pendonornya. Nah, kita bantu PMI itu supaya punya stok darah yang selalu cukup. Iya, iya. Itu. Nah, jadi makanya kita kerjasama dengan berbagai macam sponsor, ayo kita bikin reward gitu kan, supaya lebih banyak pendonor baru gitu kan, karena pendonor baru ini penting. Mayoritas di PMI kan pendonor sudah tua-tua. Nah, yang anak muda ini, millennials ini tidak banyak jadi pendonor gitu. Nah, padahal regenerasi pendonor kan masih belum tergerak ya. Belum tergerak. Nah, biasanya kalau anak-anak muda kan jarang yang membutuhkan transfusi darah. Nah, biasanya orang-orang yang sudah pernah mendapatkan darah, tentunya dia juga punya pemikiran untuk memberikan darahnya gitu ya. Benar. Anak masih muda biasanya kan nggak pernah kepikiran ya. Dan itu memang lumrah. Jadi memang komunikasi yang dilakukan oleh Riblat ini penting sekali bagi PMI ya. Jadi seolah-olah Yu ini partner dari PMI atau digital marketingnya PMI lah ya. Iya benar Pak Hermanto. Jadi kita istilahnya seperti itu ya, apa yang kita lakukan di Riblat bersama dengan PMI itu tadi, karena kita kan ya tadi itu ya membantu menaikkan awareness sampai rekrutmen pendonor baru istilahnya kan kayak gitu. Itu via Riblat, terus juga lewat Riblat kan juga orang bisa lihat hasil tes darahnya ya waktu donor darah, tensinya berapa, hemoglobinnya berapa, apa darahnya itu udah HIV, hepatitis, sifilis. Jadi kan anak muda jadi tahu, oh ternyata kalau donor darah itu bisa cek kesehatan gratis ya istilahnya gitu. Baru tahu gitu. Bahkan sebenarnya ini ya permasalahan anak muda itu sekarang tahu golongan darah aja itu loh banyak nggak tahu Pak Hermanto. Itu padahal udah 17 tahun ke atas ya, itu banyak nggak tahu golongan darah, apalagi kepikiran donor darah. KTP kan diharuskan tahu dong kalau punya KTP ya. Belum wajib Pak Hermanto. Kalau KTP itu bisa di strip gitu kalau golongan darahnya nggak tahu. Nah, yang wajib itu masih ya agama wajib, alamat wajib, golongan darah belum. Itu permasalahannya di situ. Iya. Tempo hari teman-teman saya yang di Paguyuban Tulang Rusuk kan juga pernah bersama dengan PMI dan juga Riblat ya. Iya benar. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya, kasih hadiah sepeda motor galang ya. Iya benar Pak Hermanto. Jadi kita untuk menggerakkan supaya animo anak-anak muda ini juga mengetahui lah apa itu donor ya. Iya benar, karena kita tahu juga ya, karena anak muda
muda ini kalau dipikir apa ya, cuma diiming-imingi, yo ini sosial, kita bantu orang, menjaga kesehatan, itu nggak nyampe itu Mas Yan, nggak menarik gitu. Harus ditabrakkan sama lifestyle yang terkenal, yang populer di kalangan anak muda ya tadi. Harus ada hadiah-hadiah reward gitu. Mungkin dari kesempatan ini juga Leo bisa nantinya kasih ini ya, aplikasi di Riblat itu seperti apa ya. Jadi mungkin step-stepnya itu seperti apa saja yang simple agar para milenial atau siapapun yang mau mendonor itu jadi lebih tahu kan mau kemana, mau bagaimana, ngisi apa gitu. Itu sudah ada kan ya? Sudah ada. Caranya itu gampang sekali sebenarnya untuk join Riblat atau sign up itu cukup dengan kita akses di Google Play. Nah, nanti bisa download aplikasinya, sign up dengan akun Google-nya, kemudian bisa mengisikan golongan darahnya kalau yang udah tahu, kalau belum tahu juga enggak apa-apa, itu kan data diri dan lain-lainnya. Kemudian di situ langsung ada keluar jadwal donor darah terdekat dan rewardnya apa saja. Terus kalau mau donor syaratnya apa aja. Terus habis itu apa yang perlu dihindari gitu kan, pantangan-pantangan sebelum donor, setelah donor mesti ngapain. Nah, itu semua lengkap itu di aplikasi Riblat. Jadi otomatis waktu mengisi alamat itu sudah diarahkan untuk acara donor darah terdekat di mana gitu ya? Iya, jadi karena di awal waktu setelah sign up itu ditanyakan kota domisilinya, itu kan. Kemudian nanti juga connect dengan GPS di HP ya. Jadi supaya bisa tahu event yang ini tuh berapa kilometer dari lokasi yang sekarang kayak gitu. Jadi orang bisa tahu, oh ini yang paling dekat. Oke, aku berangkat gitu. Kalau dari sisi kesehatan, kalau memiliki penyakit apa yang tidak dianjurkan atau tidak bisa ikut untuk menjadi pendonor ya? Jadi memang untuk donor ini harus sehat gitu ya, harus dalam keadaan sehat. Kalau lagi sakit, bahkan sesimpel lagi flu aja atau batuk itu nggak boleh donor. Makanya ada peraturan kalau donor itu harus tidak boleh sedang minum obat. Kalau baru minum obat berarti harus nunggu minimal 3 hari gitu. Terus sampai tidak boleh tatoan, apa itu banyak sekali syaratnya. Kalau penderita penyakit ini darah tinggi itu kan setiap hari minum obat, terus kolesterol atau kencing manis, asam urat, itu apa boleh? Tidak boleh Pak Hermanto. Kalau sudah minum obat rutin berarti dia tidak bisa donor darah gitu. Kalau mungkin masih misalnya darahnya ya tekanan darah tinggi tapi belum minum obat tapi masih terjaga stabil, itu masih bisa donor. Oh jadi kolesterol aja juga nggak boleh? Kolesterol, nah kita lihat kalau orangnya sudah sampai minum obat berarti kan kolesterolnya sudah parah. Tinggi. Itu sudah tinggi, nah itu tidak bisa donor darah. Itu sama juga kejadian di ini ya Pak Hermanto, donor plasma konvalesen itu malah lebih ketat lagi syaratnya. Oh ya. Itu sebelum donor itu ada pantangannya sampai makanannya, tidak boleh makanan yang berminyak kayak gorengan, santan, karena nanti plasmanya keruh karena banyak kolesterolnya. Itu kalau keruh itu plasmanya terbuang jadinya, sudah terlanjur donor terbuang gitu kan, sia-sia. Jadi kalau yang kembali kalau pendonor ini tadi untuk tempat-tempatnya itu yang menyiapkan semua PMI ya berarti ya? PMI semua, karena memang dari peraturan Kementerian Kesehatan kan untuk menyelenggarakan donor darah ini saat ini hanya bisa PMI gitu kan. Kalau rumah sakit itu belum bisa. Termasuk donor plasma konvalesen juga sama? Sama. Ini repotnya plasma konvalesen ini kan tidak semua PMI cabang itu punya mesin aperesis itu ya untuk memproses plasma konvalesen. Di Jawa Timur saja itu hanya ada sekitar 8 kota atau kabupaten yang punya mesin plasma, karena mesin plasma ini kan sangat mahal, harganya 1 miliar gitu. Nah, di Surabaya itu punya 6 atau 7 mesin, itu paling banyak se-Jawa Timur gitu. Bahkan perolehan donor plasmanya itu pada ini ya sebelum Lebaran itu tertinggi se-Indonesia, mengalahkan Jakarta. Padahal kalau secara ini logik ya, itu kalau orang yang baru kena COVID pasti agak khawatir keluar-keluar ya, takut tertular. Iya. Nah, ini diminta untuk menjadi pendonor kan juga mungkin ada perasaan seperti itu, nggak mudahnya ya. Iya benar. Jadi memang untuk mengajak donor plasma ini challenging sekali, agak sulit. Sulitnya adalah
untuk donor plasma kan harus 2 kali ke PMI. Beda dengan donor biasa cukup sekali, donor selesai pulang gitu. Nah, donor plasma ini pertama datang screening, itu sekitar setengah jam sampai 1 jam, karena kan ada pemeriksaan dokter dulu. Nah, habis itu tunggu beberapa hari, karena kan darah itu harus dites di lab juga, itu kan albumin, protein, lemaknya apa cukup, istilahnya kayak nggak terlalu banyak atau gimana. Terus antibodinya apakah cukup gitu kan untuk donor plasma konvalesen. Baru akhirnya dikabarin pendonornya suruh datang lagi ke PMI, itu donornya 3 jam mungkin, 2-3 jam. Berarti kan mencari orang yang bisa meluangkan waktu sebanyak itu loh, selama itu loh Pak Hermanto. Jadi memang agak sulit ya. Iya, makanya sampai sekarang apalagi dengan peningkatan kasus harian yang hampir 7-10 kali lipat ini kan pasti kebutuhan untuk plasma konvalesen ini sangat tidak mencukupi ya kalau saat ini ya. Sangat tidak mencukupi sekarang ini. Antriannya saja itu kalau di Surabaya itu sekarang ada 400-an. Jadi ada 400-an pasien itu belum terlayani. Awal bulan 7 malah ribuan itu. Oh iya, malah ribuan itu awal bulan waktu lonjakan itu ya, benar-benar sangat tinggi sekali. Tinggi sekali. Jadi ini memang kesulitan-kesulitan yang dihadapi ya untuk mendapatkan pendonor darah ya. Nah, mungkin dari Leo ada kesulitan apa yang dialami selain pendonor ya? Iya, jadi selain pendonor tadi mesin itu juga ya, karena mesin itu semuanya impor, tidak diproduksi di Indonesia, dan pada saat lonjakan milik PMI ya, miliknya PMI. Ya, milik PMI. Nah, itu dapat juga ya sumbangan ya juga ya Pak Hermanto dari PT RS juga ya untuk yang Gresik waktu itu. Nah, karena itu tadi ya, karena Surabaya, Sidoarjo, Gresik ini kan 3 kota dengan ya jumlah pendonor plasma terbanyak lah, penyintasnya juga paling banyak se-Jawa Timur, dan itu harus bisa mensuplai ke kota-kota lainnya bahkan sampai luar Jawa Timur gitu. Nah, itu mesin itu kan juga ya, kalau mesinnya macet atau kantongnya habis, karena kantongnya itu kan nggak bisa pakai merek lain, harus dengan merek itu juga. Nah, pas lonjakan kasus COVID nggak cuma di Indonesia, tapi di negara lainnya, itu produsennya itu ya kehabisan kantong itu. Oh, jadi global. Jadi Indonesia masih belum bisa memproduksi? Belum bisa. Jadi mesin sekantongnya itu, waduh, itu kalau mesinnya sudah macet, kan karena mesin itu kan nggak bisa diforsir atau dipaksa harus 24 jam. Itu paling mentok ya mungkin sekitar 10 jam atau 12 jam saja. Lah kalau dipaksa, itu mesinnya macet. Kalau macet itu maintenance-nya bisa 1 bulan. Karena mesin itu harus dibawa ke Jakarta, ke luar negeri bahkan atau gimana. Nah itu repot. Nah makanya keterbatasan mesin ini jadi masalah. Makanya kemarin juga kita sudah ngadain event yang donor dapat banyak. Itu mungkin untuk memproses 60 pendonor aja butuh 2 hari. 60 pendonor plasma butuh 2 hari sendiri. Tantangannya ya. Iya, sedangkan antriannya 400-an. Makanya antriannya ini bergeraknya ini ya tidak cepat gitu ya, karena masalah ya pendonornya tidak banyak, mesinnya juga terbatas. Oke. Nanti kita akan bahas dengan Dr. Martono ya, Leo ya.